Meski sudah sepakat untuk berpisah, namun perhara rumah tangga antara Sule dan Natalie Holster tampaknya justru bergulir semakin panas pasca kemunculan sosok Rizka Rose yang disebut-sebut sebagai orang ketiga. Publik pun akhirnya menelisik lebih dalam terkait sosok wanita yang sebelumnya juga pernah dituding sebagai wanita idaman lain bagi Sule dalam pernikahannya. Lantas, seperti apa penegasan Rizka Rose terhadap tudingan dirinya sebagai pelakor dalam rumah tangga Sule dan Natalie Holster? Mengapa Sule menelpon dirinya saat Natalie dan anak-anak tengah berlibur ke Singapura? Sebelum Rizka Rose, Sule pun juga sempat dikabarkan memiliki wanita idaman lain pasca menikah dengan Natalie di tahun 2021. Lantas seperti apa pengakuan Tisha Ernie yang juga pernah dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Sule dan Natalie? Pasalnya, jika menarik jauh ke belakang, waktu itu secara mengejutkan Sule mengakui bahwa dirinya pernah melakukan sebuah kesalahan yakni berselingkuh saat masih menikah dengan almarhum Lina Jubaida. Lantas, benarkah pengkhianatan cinta lagi-lagi kembali terulang dalam pernikahannya dengan Natalie? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, biduk rumah tangga yang telah dibangun Sule dan Natalie Holster memang telah berakhir dengan kata cerai. Tapi bukan berarti perhara yang terjadi di antara mereka pun usai. Pasalnya dugaan adanya orang ketiga di balik alasan Natalie akhirnya menggugat cerai komedian bernama Asli Antisutisna itu pun justru ramai mencuat. Terlebih pasca adanya sejumlah unggahan rekaman suara yang menuai sorotan publik, sosok Rizka Rose pun disebut-sebut sebagai wanita idaman lain bagi Sule. Dan saat dihubungi oleh tim Intens Investigasi, secara belak-belakan Rizka pun menceritakan awal mula pertemuannya dengan Sule hingga akhirnya bekerja sama dalam suatu proyek bersama. Dengan tegas ia pun mengaku bahwa dirinya bukanlah pelakor dan hubungan dengan Sule hanyalah sebatas urusan pekerjaan. Lantas seperti apa penjelasan Rizka Rose terkait rekaman suara yang diunggah Natalie di media sosialnya hingga akhirnya menyeret dirinya yang disebut-sebut memiliki kedekatan spesial dengan Sule? Awal ketemu kan waktu syuting di Seraja Jagong ya, dan itu ketemu kan di rumahnya Akang karena kita syutingnya juga di rumah Akang loh. Di situ banyak saksi. Kalau aku nggak pernah berduaan sama Kang Sule. Terus kalau di Bandung kita pun juga ada kerjaan itu di salah satu stasiun TV dan itu pun banyak saksinya kalau saya tidak pernah berduaan sama Kang Sule. Di luar itu saya nggak pernah keluar bareng atau jalan bareng, cuma pernah sama sekali. Saya nggak kenal deket sama mereka bertiga sih sebenarnya, kenal tapi nggak deket banget karena selama di sana juga saya lebih deketnya ke adik-adiknya Natalie. Oh, bukan ke Kak Natalinya ya? Enggak, karena posisinya waktu itu Natalie juga kan lagi hamil, dia lebih banyak di atas kan daripada di bawah. Kalau adik-adiknya kan tidurnya di bawah tuh, jadi lebih banyak sama adik-adiknya sih daripada Natalie. Nggak tahu mana lah. Terus kalau Kiki sama Putri juga kan mereka nggak gitu. Kalau sama Putri itu ketemu pertama waktu Putri lagi syuting di Seraja Jagong. Di situ ada scene sama adik-adiknya, sama Jan sama Ferdi gitu.
Kalau sama Kiki ya waktu kebetulan memang kita ada scene bareng. Saya kan jadi pembantu rumah tangga ceritanya gitu. Udah sih nggak ada komunikasi gimana ya, kayak cuma ngenalin diri. Paling kalau kayak Putri datang tuh misalnya dari rumahnya datang ke rumah Akang tuh sih, kalau ketemu cuma aku selalu manggil kan Put, dia pasti manggil teh gitu. Udah yang ngobrol cerita duduk dulu tuh nggak pernah. Yang namanya istri kalau udah cemburu pasti ya gitulah, pasti galak ya. Saya jalan sama Kang Sule berdua aja nggak pernah, ya kan nggak tahu gitu dia cemburu karena apa, kita nggak tahu gitu. Karena yang tahu cuma Natali doang kan. Tidak dipungkiri, dituding sebagai pelakor, diakui Rizka Rose membuat kehidupannya seolah hancur seketika. Ia pun harus kehilangan pekerjaan, bahkan harus mengembalikan sejumlah uang pembatalan pekerjaan. Padahal di satu sisi, dirinya sangat membutuhkan biaya untuk hidup. Tak hanya material, psikologis Rizka pun juga ikut terguncang. Namun, hal yang mengejutkan, Rizka mengakui bahwa memang dalam rekaman yang dibeberkan oleh Natali adalah benar suara miliknya. Kala itu, Rizka melakukan panggilan telepon dengan adik Natali dan suaranya pun direkam. Tak hanya itu saja, Rizka pun juga membenarkan bahwa memang Sule menelepon dirinya saat Natali dan anak-anak tengah liburan ke Singapura pada tengah malam. Lantas, benarkah kepentingan Sule saat itu menelpon dirinya hanyalah sebatas urusan pekerjaan semata? Benarkah pula Rizka Rose merasa sangat dirugikan atas kabar miring tersebut dan akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Teleponan yang katanya di video kemarin itu Kang Sule cuma bilang katanya ada kerjaan kemarin FTV karena saya ganti nomor, akhirnya kerjanya kasih ke orang. Oh ya nggak apa-apa lah Kang, bukan rezeki saya. Nggak ada yang ngomong aneh-aneh makanya. Jadi hilang kerjaan ya, orang yang mau kerja sama saya ngebatalin semua kerjaannya gitu. Terus yang jelas yang paling sakit ya saat dihujat sama netizen itu sakit banget, kayak anak dibawa-bawa. Ya kalau aku sih pengennya begini ya, kalau dia menuduh saya sebagai selingkuhan Kang Sule ya kan, ya kenapa enggak, ya pengennya sih ngobrol aja daripada di kirim opini, ya lebih baik ngobrol dong, harusnya ngobrol bareng-bareng gitu, bertiga, bener apa enggak gitu Mas. Karena jujur aja saya juga dulu pernah merasakan itu, kalau saya itu langsung panggil lah, kita tidur bertiga, akhirnya ya ternyata salah saya yang udah menuduh duluan, ternyata enggak ada selingkuh suami saya sama temennya itu. Kan lebih enak gitu ya, daripada mungkin belum tentu keluarga juga sedih karena kenapa harus terjadi kayak gini, kenapa nggak ya ngobrol bareng-bareng lah gitu, dan apa maksudnya harus disebar luaskan gitu, kirim opini gitu kan, nggak boleh loh. Kalau saya nggak akan pernah melaporkan Natali, kenapa? Karena kita tuh sama-sama fighter ya. Nah apalagi kan Natali ini tulang keluarga, harus membiayai adik-adiknya sekolah, udah nggak ada orang tuanya, pasti butuh support. Kalau aku sampai ngelaporin kayak gitu, aku juga jahat dong. Ya kasihan, apalagi Azam ya, janganlah. Dari mediasi kita udah mediasi dan udah ngobrol, jadi udah kesepakatan kita pisah. Karena kita udah ada kesepakatan sebelumnya, jadi mau mediasinya ya kita udah pisah gitu. Aku nggak bisa ceritain ke kalian karena aku nggak mau menjatuhkan orang. Sebelum nama Rizka Rose yang diduga memiliki hubungan spesial dengan Sule, Sule pun juga sempat dikabarkan memiliki wanita idaman lain pasca menikah dengan Natali di tahun 2021. Lantas, seperti apa pengakuan Tisha Erni yang juga pernah disebut-sebut pernah menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Sule dengan Natali? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya.
Pemirsa Intens Investigasi, sebelum heboh akan kemunculan sosok Rizka Rose yang disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengan Sule. Sule pun sempat dikabarkan memiliki wanita idaman lain di tahun 2021 silam, yang ironisnya justru setelah Sule menikah dengan Natalie Holster. Adalah Tisha Ernie, sosok wanita cantik yang saat itu dikaitkan dengan sang komedian. Tisha pun santer menjadi perbincangan warganet seusai munculnya unggahan galon Natalie di media sosial. Tak hanya membuat geger warganet, hingga pertanyakan soal hubungan Sule dengan dirinya. Dalam isu yang kini ramai di media sosial, Tisha bahkan diduga menjadi orang ketiga serta dituding menjadi pelakor dalam hubungan Sule dengan Natalie Holster. Lantas seperti apa fakta yang dibeberkan langsung oleh mantan model wanita dewasa ini soal hubungannya dengan Sule? Benarkah dirinya justru lebih dulu kenal Sule sebelum hadirnya Natalie dalam kehidupan Sule? Saya berbicara tentang fakta ya, no halu-halu ya. Kalau dibilang kenalnya, yang jelas saya kenalnya dan melakukan pendekatan gitu ya. Terus sebelum dia menikah dengan Mbak Natalie. Biarkan nanti waktu menjawab ya. Yang jelas saya berbicara tentang fakta bahwa memang benar saya memang ada pendekatan. Saya nggak bilang nggak ada pendekatan gitu ya. Cuman ya konteksnya saya nggak yang maksudnya masuk dalam hubungan rumah tangga mereka setelah mereka menikah ini, nggak sebelum. Saat itu berarti status Kang Sule single dong. Dan saya yakin juga tidak mungkin cuma saya yang dapat DM sampai move ke WhatsApp gitu. Apalagi ya seorang Kang Sule yang udah punya nama gitu ya, pasti kan berhak saja siapa saja yang berhak untuk dia DM konten tercantik di luar sana. Jadi selama pada saat akhirnya saya tahu dia menikah dengan Mbak Natalie, itu juga kalau nggak muncul-muncul di TV doang tuh paling hanya lihat oh dinikah udah gitu doang. Aku juga nggak ada speak up oh selamat ya Kang, ini nggak ada juga sih dari aku. Cuman ya tiba-tiba dia langsung ngeganti nomor WhatsApp. Aku dibilang pansos. Wah kalau mau mah dari kemarin aja kali ya, pas pandemi kan banyak yang bikin pansos kan, gimmick atau gimana. Lagian juga saya nggak perlu harus bikin gimmick seperti ini, jadinya pelakor gitu ya. Nggak tahu juga lah, biarkanlah mulut netizen yang lebih bisa menilai ya kan, mereka lebih pintar kan. Ruginya ada juga karena kan segimanapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya, perebut suami orang lah, pengganggu rumah tangga orang gitu. Meskipun saya memang dulu mantan model seksi, saya nggak ada rasa takut. Saya nggak ada rasa takut karena saya bicara yang apa adanya ya, dan saya juga punya bukti. Memang Tisha Ernie pun tidak membantah jika dulu dirinya sempat menjalin hubungan dekat dengan Sule. Hingga akhirnya pun putus komunikasi setelah mengetahui Sule menikahi Natalie. Tidak sekedar hubungan pertemanan saja, Tisha pun mengaku sempat menjalani hubungan spesial layaknya teman tapi mesra. Hingga ia pun dibuat baper atas perhatian Sule pada kala itu. Dari Sule yang rajin video call hingga DM di media sosialnya. Jika Tisha terang-terangan mengaku sempat dekat dengan Sule, lantas bagaimana tanggapan sang komedian sendiri pada saat itu? Apakah kemunculan Tisha memang ada hubungannya dan juga sempat memantik keretakan rumah tangganya dengan Natalie? Lama juga sih, every time every day kali ya, selalu WhatsAppan. Awalnya kan DM-an ya, DM-an, Kang Sule-nya pengen minta nomor WhatsApp saya, ya kita kasih karena memang dia membutuhkan model untuk video klip dia, entah lagu apa ya saat itu. Terus ya udah percakapan yang akhirnya mengiring kayak jatuhnya kayak ke DM gitu ya gitu. Kalau aku pribadi ya sebagai wanita nih, aku tanya sama kalian ya, di saat kalian merasa kesepian saat lockdown menyerang nih ya, nggak banyak aktivitas di luar sana. Terus gue sebagai perempuan yang merantau di Jakarta sendiri gitu, terus selalu insecure apakah ada yang menginginkan saya sebagai istrinya atau apa, dan
Terus kemudian ada Kang Sule yang selalu menyupport, menyemangati, video callan terus. Dan ingat ya, saya nggak pernah video call di awal. Dia yang selalu video call aku pertama. Saya nggak pernah seperti itu. Jadi ya udah, ada baper sedikit, ada. Saya mau mengklarifikasi satu ini. Ada yang bilang saya selingkuh, ya. Ada salah satu model. Memang benar saya kenal dengan dia, tapi yang dia bicarakan itu mah atuh di bulan Instagram, DM Instagramnya juga bulan Agustus tahun 2019. Jadi waktu saya sendiri, bukan sekarang-sekarang. Jadi itu fitnah, ya, orang-orang yang bilang. Jadi saya tidak ada hubungan apapun selain sama istri saya. Menarik lebih jauh ke belakang, secara mengejutkan, Sule pun mengakui bahwa dirinya pernah melakukan kesalahan, yakni berselingkuh saat masih menikah dengan almarhum Lina Jubaida pada tahun 2006 silam. Lantas benarkah pengkhianatan cinta lagi-lagi kembali terulang dalam pernikahannya dengan Natalie Holscher? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Rumor terkait adanya orang ketiga dalam rumah tangga Sule dan Natalie Holscher memang begitu heboh, mewarnai perjalanan keduanya menuju perceraian yang telah memasuki babak akhir di pengadilan agama. Bahkan hal tersebut sampai membuat sosok yang dianggap wanita idaman lain Sule angkat bicara ke hadapan publik. Namun jika menelisik balik ke belakang, adanya sosok orang ketiga juga pernah mewarnai rumah tangga Sule saat masih bersama mantan istrinya almarhumah Lina Jubaida. Secara belak-belakan, Sule pun mengakui kalau dirinya pernah berselingkuh di tahun 2006 hingga Lina pun meminta cerai darinya. Namun terkait hal itu, ia pun juga menegaskan sudah meminta maaf kepada almarhumah Lina dan permasalahan pun berakhir secara baik-baik. Walaupun pada akhirnya Sule dan Lina tetap bercerai hingga sang mantan istri menikah dengan sosok Teddy. Lantas, benarkah kesalahan itu kembali terulang dalam pernikahannya dengan Natalie Holscher yang berujung gugatan cerai di pengadilan agama? Meski tidak ada konfirmasi secara langsung, namun apa yang dilakukan Natalie Holscher seolah membuka persepsi bagi banyak orang yang menduga bahwa lagi-lagi Sule pun telah melakukan pengkhianatan cinta. Sesuatu kesalahan itu kan kalau ada api pasti ada asap. Melakukan suatu kesalahan itu kan artinya ada ketidaknyamanan. Tidak mungkin seorang suami nyaman terus dia melakukan kesalahan. Dan itu saya sudah minta maaf tahun 2006 malahan. Udah kelar dari 2006 sampai 2012, 2017 juga udah nggak ada apa-apa kok. Gugatan dia nggak ada. Urusannya kan ketidakcocokan. Kalau urusannya itu timbul, ya itu karena ya hakim kan perlu tahu apa yang menyebabkan itu. Akhirnya ya ada saksi-saksi. Nah di situ gitu. Kan saya juga nggak mau bohong tentang hal ini, gitu kan. Tapi tidak apa-apa, kan saya udah menyalahkan diri saya sendiri. Karena saya itu orang penuh dengan kesalahan. Yang saya lihat dalam diri saya itu ada kesalahan, bukan kebenaran. Saya orang salah, artinya akan tetapi saya mau membenahi kesalahan itu. Yang membuat saya kecewa karena pada waktu itu saya tidak lagi melakukan kesalahan. Dari sini hanya mendoakan lah yang terbaik itu aja. Kalau masalah rumah tangga itu kan udah masing-masing ya. Jadi kalau itu kan udah beda dapur lah. Itu kan intinya kalau beda dapur ya mungkin dia kita gitu kan. Kita ya hanya saling mendoakan lah, seperti itu aja. Jadi yang dari sini pun nggak terlalu pengen ikut campur. Sempat
bersikeras tidak ingin membeberkan apa alasan dirinya menggugat cerai Sule. Nyatanya, Natalie pun justru seolah membuat suasana semakin panas. Padahal keduanya pun sudah sama-sama sepakat untuk berpisah. Lantas, apakah ini artinya memang benar soal dugaan jika Sule melakukan kesalahan yang sangat fatal, yakni adanya wanita idaman lain kembali terulang? Yang dirasakan sama aku ya kalau karena udah terbiasa sama lingkungan yang kemarin gitu. Jadi ya sekarang ya move on ke depan. Yang membuat tangguh ya balik lagi, udah ada adik-adikku dan ada Azam. Kalau aku diem aja aku nggak bisa maju. Biar berjalan dengan waktu saja, ya kan. Dan Natalia dia fighter ya, dia bisa menyelesaikan, makanya nggak pernah cerita, dan kita juga nggak pernah nanya sama dia. Dan karena kita semua tahu bahwa dia punya kemampuan lebih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.